Masing personel tuh dipilih dari berbagai genre yang Berbagai genre diambil ya itu sebetulnya. Mas Jadi ya. dari 7 personil ini kan yang punya background bener-bener dangdut, mungkin nggak semuanya gitu karena dan di personil kita juga kan ada beberapa yang memang pernah ikut kayak audisi online, audisi TV ya, Ya, termasuk yang jalan ikut bakat ya. iya kan mereka juga pernah yang ada di salah satu TV di Indonesia ya, TV swasta ya di Indosiar gitu juga pernah beberapa dan beberapa dari mereka juga ya itulah mereka ada yang sudah pengalaman, ada yang belum, ada juga yang penyanyi dangdut bener dangdut yang basically dangdut, ada juga yang memang pop gitu loh, ada juga yang DJ gitu ya gitu. Jadi kita satuin aja gitu. Nah Mas waktu itu awal mula membuat, mungkin maaf ya kalau sebelumnya ngulang gitu. Awal mula membentuk girl band dengan konsep seperti ini, akulturasi musik gitu kan. Nah berangkatnya dari kegelisahan seperti apa sih dari Mas sendiri? Oke. Atau sampai akhirnya, ya maksudnya sampai akhirnya jadi nih. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau disebut kegelisahan sih emang gelisah banget sih sebetulnya. Gelisah ini karena gini, kok bisa sih banyak musik dunia yang masuk ke Indonesia dan nggak cuma Indonesia tapi musik itu bisa diterima di dunia gitu loh. Kayak kita lihat ya yang paling nyata lah, kita ngeliat K-pop ya, K-pop diterima di Indonesia tapi nggak cuma Indonesia, Amerika terima dia, Eropa terima dia gitu loh. Lah terus kita cari ada nggak sih Indonesia punya lagu apa sih yang kira-kira bisa diterima oleh banyak orang. Sebenarnya ada jawabannya kan dan kita udah tahu semua jawabannya dangdut gitu loh. Kalau kita bicara keroncong bisa diterima gitu, tapi apakah keroncong bisa masuk ke dalam market dunia ya kita belum tahu juga. Bisa jadi the next after dangdut ada keroncong gitu, tapi saya rasa yang paling banyak didengarkan orang dari Sabang sampai Merauke 34 provinsi name it lah pasti dangdut gitu loh. Jadi semua orang dari berbagai kalangan tuh pasti dengerin dangdut juga gitu loh. Kalau misalkan genre yang lain misalkan sinden aja atau keroncong aja atau lagu-lagu daerah saja, lagu-lagu Indonesia mungkin akan sangat segmented di kota itu saja gitu loh. Nah artinya kita ngeliat Indonesia kan multicultural, Indonesia kan multibahasa, tapi kok dangdut bisa diterima? Artinya kalau kita ngelihat Indonesia sebagai sebuah lab kecil tentang sebuah riset musik, berarti kita punya chance dong untuk masuk di dunia gitu loh. Selogik itu aja, maksudnya selogik itu bahwa kenapa dangdut nggak kita offering? Nah selama ini mungkin ada yang sudah bikin tapi kayak satu-satu gitu loh. Pada satu generasi 90-an ada dua, pada satu generasi, tapi itu juga kayak cuma masuk hanya datang gitu loh, kayak ya dia konser di negara ini setelah itu pulang, abis itu enggak, dan yang menikmati juga mostly ada orang Indonesia. Supaya kita bikin diterima oleh warga dunia ya kita harus mengenalkan juga kayak batik, terus kebaya, lalu juga mungkin beberapa aksesoris yang khas Indonesia mungkin kita bisa naikkan juga gitu loh. Kalau selain tadi latihan 5-6 jam sehari itu ada apalagi sih yang diutamain? Mungkin untuk menjaga proporsi tubuh, mungkin kayak diet atau sebetulnya kalau kita bicara bener-bener diet buat kurus sih enggak ya, tapi lebih kepada ideal dimana kan untuk latihan koreografi itu kan menguras energi kan, jadi yang makan mereka harus baik gitu loh. Mereka juga ketika mau latihan nyanyi juga artinya suara mereka juga harus dijaga gitu. Kayak makan yang terlalu berlemak, gorengan gitu otomatis akan dikurangin untuk mencapai optimalisasi suara tadi gitu. Termasuk juga kayak mereka kita kasih sesi khusus olahraga gitu. Olahraga ini kita kasih sesi di mana mungkin sesi olahraga khusus dengan coach seminggu sekali, tapi everyday mereka olahraga tiap pagi gitu. berarti ada yang mantau untuk makanan mereka, menunya. Makanan mereka ya kita pantau sehari 3 kali plus kita kasih snack juga semuanya lah gitu. Mas, lumayan lah pokoknya. mungkin terakhir kenapa memilih debut di akhir tahun gitu Mas, nggak sekalian di awal tahun 2000 gitu ya. Kenapa ya gitu? mungkin pertimbangannya apa gitu? Sebetulnya kenapa kita memilih debut di akhir tahun ini, kita ingin membuktikan aja bahwa di tengah kondisi Indonesia yang sudah mulai getting well di tahun 2021 ini, yang sudah bisa mengendalikan pandemi gitu ya, kita ingin mengambil satu celah di mana kita meluncing dangdut ini di akhir tahun supaya kita juga menjadi bagian dari tahun 2021 ini, karena kita tahu tahun 2021 ini adalah tahun yang sangat naik turun ya, kita kehilangan
banyak orang yang kita cintai, kita struggling di tahun ini, dan kita juga kita juga melaunch banyak produk digital tadi gitu loh. Dan yang paling penting mungkin ada satu catatan penting di tahun ini, Mark Zuckerberg udah melaunch metaverse gitu loh. Kalau kita pasin ya berarti memang pas banget gitu. Waktunya nih 2021 yang paling pas untuk kita launch gitu, di akhir tahun. Jadi di tahun depan, nah kita udah tinggal tinggal promo jalan, kita tinggal ongoingnya aja gitu. Kenapa dangdut nggak kita offering? Nah selama ini mungkin ada yang sudah bikin tapi kayak satu-satu gitu loh. Pada satu generasi 90-an ada 2, pada satu generasi, tapi itu juga kayak cuma masuk hanya datang gitu loh, kayak ya dia konser di negara ini setelah itu pulang, abis itu enggak, dan yang menikmati juga mostly ada orang Indonesia gitu. Nah kita tuh ingin gitu loh bahwa yang nikmati juga orang sana gitu, orang-orang luar negeri sana nikmatin juga gitu loh. Mas, berarti dari awal dibentuknya ini emang targetnya ini seperti kancah internasional, udah Yes. Komitmen ke kancah internasional, Mas? Insya Allah kalau saya sih komitmen supaya kita ya kepalang layar berkembang ya kan kita pelaut bangsa gitu, kita langsung aja hajar gitu loh. Toh kalau kita berhasil maka akan banyak orang, akan banyak hal yang bisa ikut bangga sama kita gitu. Kalau kita bisa naikin satu ini maka seluruh ekosistem yang ada di sini akan hidup gitu. Misalkan Dream Seven ini berhasil, maka akan ada banyak girlband dangdut atau penyanyi dangdut juga yang akan membuat hal yang serupa. Hari ini kita launching NFT sebagai sebuah jejak kita bahwa kita berkomitmen penuh dengan sana. Lalu kita juga berkomitmen untuk bikin roadmap dari metaverse tadi, di mana NFT akan menjadi salah satu basis karena kita orang seni gitu loh. Artinya memang kita punya komitmen untuk kesana langsung, untuk ngejar ke dunia gitu loh. That's why saya bilang bahwa lagunya ini adalah lagu universal, di mana kita mengharapkan lagu-lagu dengan bahasa Indonesia ini diterima oleh dunia gitu loh. Tapi kedepannya mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga akan mempopulerkan lagu-lagu Dream Seven ini dengan berbagai bahasa gitu loh. Kalau itu kan itu dari segi lagu ya. Kalau dari penampilan outlook sendiri gitu mungkin kayak mau akan akulturasi budaya, mungkin ada rencana pakai baju khas Indonesia juga itu. Iya tentu, karena di video klip aja kalau kita lihat kan kita juga menggunakan kebaya, kita juga menggunakan aksen-aksen Indonesia. Jadi ya ketika kita mau melompat supaya kita bikin diterima oleh warga dunia, ya kita harus mengenalkan juga kayak batik, terus kebaya, lalu juga mungkin beberapa aksesoris yang khas Indonesia mungkin kita bisa naikkan juga gitu loh. Kalau selain tadi latihan 5-6 jam sehari itu ada apa lagi sih yang diutamain? Mungkin untuk menjaga proporsi tubuh, mungkin kayak diet atau sebetulnya kalau kita bicara bener-bener diet buat kurus sih enggak ya, tapi lebih kepada ideal, dimana kan untuk latihan koreografi itu kan menguras energi kan, jadi ya makan mereka harus baik gitu loh. Mereka juga ketika mau latihan nyanyi juga